Kebakaran melanda sebuah kedai kopi modern di Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan pemadaman di lantai 2 ruangan yang terbakar. Peristiwa bermula saat 2 karyawan kedai kopi tengah memasak air di dapur. Tiba-tiba muncul semburan api dari bagian tabung gas. Api seketika membesar dan memenuhi seluruh ruangan, sehingga seluruh karyawan kedai berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Akibat peristiwa ini, 2 karyawan mengalami luka bakar ringan di bagian tangan. Angin puting beliung di Kahatek. Alah, runtuh bos. Putih boleh juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'udun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu di mana? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kita di mana? Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, kita turut berduka cita ya dengan apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita yang berada di Jawa Barat, di Bandung khususnya. Dan kemarin juga informasi terkini hampir 1.000 orang, sekitar 500 kakak ini terdampak akibat puting beliung yang terjadi di Bandung. Bahkan ini tercatat paling hebat begitu, Aldi, yang pernah terjadi dan bahkan dikatakan juga ini menjadi tornado pertama yang ada di Indonesia. Semoga yang mengalami kerusakan, yang mengalami kerugian bisa kembali pulih begitu, recover wilayah yang terkena puting beliung ini. Dan kita masih punya informasi terkait dengan angin puting beliung yang terjadi di Jawa Barat. Pemirsa, pasca puting beliung tersebut di Bandung ada sejumlah fasilitas umum dan rumah warga yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Ya, warga hingga saat ini masih evakuasi puing-puing serpihan yang ikut terbang dengan pusaran angin. Pasca puting beliung, hingga kini warung milik warga di sepanjang Jalan Raya Bandung Garut, Jawa Barat belum diperbaiki. Perbaikan difokuskan terhadap normalisasi aliran listrik terlebih dahulu. Petugas PLN menerjunkan sedikitnya 20 orang teknisi guna memperbaiki kerusakan akibat bencana ini. PLN menargetkan perbaikan akan rampung pada hari ini dan listrik dapat kembali normal. Petugas sempat terkendala karena jalur lalu lintas macet total pada hari kemarin. Selain itu, puluhan rumah warga dan tempat sarana ibadah mengalami rusak di Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Warga juga berupaya membersihkan puing-puing serpihan yang ikut terbang akibat pusaran angin cukup dahsyat. Pas habis sholat, itu mau ada yang belanja kan, tahu-tahu ada gemuruh gitu. Pas keluar, tahu-tahu ada yang berterbangan. Saya menutup gerbang, malah terbang di sini. Terus ini pada terbang. Jam berapa itu kemarin? Sekitar jam 9.4. Sebelumnya, angin puting beliung menerjang wilayah kawasan timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan industri Ranca Ekek.
Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan yang tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Baik pemirsa, beralih ke informasi lain, artis Vincent Rompis mendatangi Mapolres Tangerang Selatan, Banten untuk memenuhi panggilan polisi atas kasus perundungan yang melibatkan anaknya kemarin. Vincent juga meminta maaf serta menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga bagi dirinya dan juga anaknya. Artis Vincent Rompis diperiksa penyidik Mapolres Tangerang Selatan, Banten selama 8 jam. Vincent dipanggil pihak kepolisian terkait kasus perundungan yang melibatkan anaknya di SMA Binus School. Ia meminta maaf atas anaknya yang menyebabkan seorang siswa Binus School jadi korban perundungan. Vincent berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga baik anaknya maupun dirinya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Hingga saat ini status anak Vincent Rompis masih sebagai saksi. Vincent juga mengaku terus berkomunikasi dengan orang tua korban. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo. Selanjutnya pemirsa, seorang penumpang pesawat Lion Air Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman ditangkap petugas lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air. Dan aksi ini pun sempat membuat penumpang panik. Pria ini diamankan polisi dan petugas bandara di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Pelaku diamankan lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air yang hendak berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, tujuan Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi ini sempat membuat penumpang panik dan kembali turun dari pesawat. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui pria ini hanya bercanda. Akibat candaannya, oknum penumpang diamankan. Sementara pesawat Lion Air yang mau berangkat disterilkan terlebih dahulu oleh pihak keamanan bandara. Penumpang yang bersangkutan melakukan informasi atau pembicaraan secara spontan atau informasi palsu yang dilakukan kepada rekannya sendiri dan diketahui oleh kru daripada kami, sehingga wajib rasanya kru kami harus melakukan follow up terhadap hal itu. Ini bercanda pada saat mengambil barang, menaikkan ke head track di atas, dia bercanda ke pramugarinya dengan menyampaikan isi bom. Itu yang membuat panik dan membuat suatu laporan berjenjang sampai penanganan seperti ini. Meski demikian, aktivitas penerbangan pihak bandara mengaku tidak ada terjadi gangguan penerbangan akibat insiden tersebut. Namun akibat candaannya, pelaku terancam dikenakan pasal 437 Undang-Undang tentang Penerbangan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali di iNews Today, masih bersama saya Aldi Hawari, juga rekan saya Baby Kristami. Pemirsa, berhati-hati banget ini jika Anda ditawari atau diiming-imingi untuk bekerja di ibu kota, di Jakarta begitu ya. Jangan sampai hanya karena diiming-imingi sesuatu, akhirnya mau ikut dan ternyata orangnya tidak dikenal, kemudian jadi tidak kriminal. Betul gitu sekali. Ya. Seperti yang terjadi oleh seorang remaja perempuan asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ini menjadi korban perdagangan manusia. Nah, remaja 14 tahun ini ya, Aldi dan pemirsa, ditemukan di sekitar tol Ancol Timur oleh pedagang kopi keliling. Seorang remaja perempuan asal Carocok, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ditemukan terlantar di jalan. Dirinya mengaku dibuang sejumlah pria di tol Ancol menuju Tanjung Priuk. Remaja berusia 14 tahun itu kemudian ditemukan seorang wanita penjual kopi keliling di kawasan Ancol Timur, sedang menangis dan meminta pertolongan. Korban akhirnya dibawa untuk tinggal bersamanya selama 20 hari. Nangis, minta perlindungan sama ibu. Katanya, Bu, minta tolong saya, lindungi saya, satu-satu di rumah ibu. Ya udah, nang silakan, ibu mah ini kontrak. Rencananya mau ikut pulang. Malam-malam ke Boncengi, naik motor. Pulang gak ada kopi. Remaja perempuan itu mengaku berangkat dari kampung halaman bersama 59 anak lainnya untuk bekerja di Jakarta.
Korban mengaku diminta untuk menemani pria hidung belang di lokalisasi. Dari penjelasan ibu penjual kopi bahwasannya anak ini dibawa dari Padang, Pak. Anak ini dibawa dari Padang sebanyak 59 anak. Semua wanita di bawah umur. Korban yang merupakan yatim piatu dan sulit diajak komunikasi karena mengalami trauma serta tekanan ini kemudian dibawa petugas pelayanan pengawasan pengendalian sosial Sudin Sosial Jakarta Utara ke panti sosial untuk menjalani pembinaan dan perawatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, antrian warga untuk membeli beras murah terjadi di berbagai daerah. Contohnya di Cilegon, Banten, pemirsa, warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah dan aksi saling dorong dan berdesakan juga terjadi saat operasi pasar beras murah yang berlangsung di Brebes dan Cirebon, Jawa Barat. Antrean warga berdesakan membeli beras murah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Desa Petunjangan, Kecamatan Bulakamba, antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Akibatnya, warga pun saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga Rp10.900, yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau. Masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras. Sementara itu, ratusan warga yang telah mengantri di halaman depan kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah. Warga yang didominasi emak-emak ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon, Banten. Warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebagian, sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut. Dalam operasi pasar beras murah ini, warga bisa membeli beras dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran saat ini yang terus melonjak. Di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antri di halaman Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber sejak pagi mereka agar bisa mendapat beras murah. Untuk pembelian beras SPHP dari Bulog ini, setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga. Operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak kelurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih terkait dengan kelangkaan beras, pemirsa, harga beras di wilayah Lumbung Padi di Purbalingga, Jawa Tengah terus naik dari hari ke hari. Tidak hanya beras, harga telur juga meroket dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogramnya. Harga beras naik tidak hanya terjadi di perkotaan. Harga beras di pasar Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah sudah 2 bulan mengalami kenaikan. Padahal Kecamatan Mrebet merupakan salah satu wilayah lumbung padi. Harga beras kualitas medium di pasar Desa Pengalusan melonjak dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan beras dengan kualitas bagus harganya sudah mencapai Rp17 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Beras sekarang mahal sekali, Pak.
Sampai berapa beras harga? Sekarang tembus 17 itu yang harga mahal, paling mahalnya itu 17. Yang enaknya itu. Terus antisipasinya karena beras mahal gimana? Ya cari yang murah-murah aja, yang bisa cukup buat inilah makan sehari-hari, yang cari yang murah. Tak hanya harga beras, pasca pemilu harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat juga mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, sejak 10 hari terakhir harga telur ayam di pasar ini kembali mengalami kenaikan. Pasti itu kalau tiap ada kenaikan pasti konsumen istilahnya mengeluh lah. Apalagi sekarang komoditas sembako pada naik, katanya beras gitu kan. Diperkirakan kenaikan harga telur ayam akan terus terjadi, terlebih sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga sembako yang terus melonjak tiap harinya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Catur Edi Purwanto, Ervan David, iNews melaporkan. Baik, semoga tidak ada lagi kelangkaan pangan maupun beras ya di lumbung padi. Semoga tidak ada orang yang menimbun dan kemudian akhirnya membuat harga ini naik gitu. Pemerintah juga semakin gencar melakukan. Semoga pemerintah menstabilkan harga ini supaya juga nanti ketika Ramadan tidak menyulitkan masyarakat. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada aksi sosial dari sekelompok pelajar. Begini nih yang harusnya pelajar daripada berantem membuli lebih baik melakukan hal yang bermanfaat ya Aldi. Setuju banget, Baby. Pemirsa, seperti yang dilakukan para pelajar SMP di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini, pemirsa. Prihatin akan mahalnya harga beras, para pelajar ini membagikan beras gratis kepada warga yang kurang mampu. Wow, keren. Siswa dan guru SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah membagikan beras gratis kepada warga menyusul tingginya harga beras. Sebanyak 165 paket beras kemasan 3 kg ini dibawa berkeliling kampung untuk dibagikan kepada warga kurang mampu. Para siswa SMP ini membagikan beras kepada warga yang membutuhkan yang ditemui di jalan. Dengan memasuki lorong dan gang kampung, siswa mendatangi satu persatu rumah warga untuk diberikan beras secara cuma-cuma. Bermanfaat apa enggak, Bu? Bermanfaat sekali. Mahal banget sih berasnya sekarang. Nyampe berapa sih, Bu, di Cilacap ini? 18.000, 17, 18. Gitu? Yang biasa, iya. Padahal sebelumnya berapa? Ya 10.000, 11.000. Itu kue bagus. Dan sehingga kegiatan-kegiatan bakti sosial yang ada di sekolah saat ini kita alihkan dengan pemberian bantuan bakti sosial kepada masyarakat sekitar melalui pembagian beras. Aksi sosial membagikan beras gratis kepada warga yang membutuhkan ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan para siswa terhadap tingginya harga beras di pasaran. Selain itu, bakti sosial ini dilakukan sebagai edukasi kepada siswa akan pentingnya kepedulian sosial terutama kepada warga kurang mampu. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Wow, itu thumbs up ya buat mereka semua nih anak-anak muda yang sudah peduli sesama sejak dini. Kalau bisa 4 thumbs up ya semua jempol. Nah, begitu jempol kita berdua dijadiin satu. Pelajar ya, melakukan banyak aksi positif, jangan aksi malah sosial. Tawuran, bullying, atau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Benar, ini mumpung hari Jumat berkah, mungkin bisa langsung dipikirkan pelajar-pelajar ya. Kira-kira hal positif apa sih yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk sosial sekitar kita di hari Jumat ini. Menjadikan Indonesia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih aman untuk ditinggali bersama-sama. Yang penuh welas asih, yang penuh dengan kasih sayang. Setuju Aldi. Pemirsa dan Aldi, kita ke informasi selanjutnya. Ini untuk menjaga stabilitas pangan, ratusan ton beras jenis SPHP ukuran 5 kg dengan harga Rp52.000 didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Tangerang, Banten. Jumlah beras yang didistribusikan pemerintah Kota Tangerang bersama Perum Bulog Cabang Tangerang sebanyak 208 ton beras. Pendistribusian dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan dengan target rata-rata 2 ton beras untuk setiap kelurahan. Agar pendistribusian merata, warga yang hendak membeli beras di bazar pangan murah ini wajib untuk menyertakan KTP. Namun tidak ada pembatasan khusus untuk jumlah pembelian beras.
ada berkelanjutan lah. Susah ya di warung ya? Ya faktanya begitulah, nyarinya mahal aja mahal. Hari ini kita melaksanakan bazar serentak di seluruh kelurahan, 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang, dengan target masing-masing kelurahan 2 ton untuk kita memastikan distribusi beras kepada masyarakat tidak terkendala, sehingga seluruh masyarakat di Kota Tangerang bisa membeli beras dengan harga. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Bibi Krisami dan rekan saya Aldi Hawari. Kita ke informasi dalam segmen Rumah Pemilih kali ini, ada laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Pemirsa, dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang, salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jatim dari Partai Perindo, Andro Rohmana Putra. Andro bahkan mengaku ribuan suara yang didapat ini menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Ya pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut sudah hadir bersama kami calon legislatif DPR RI Dapil 8 Jawa Timur dari Partai Perindo, ada Mas Andro Rohmana Putra dan Komisioner KPU RI Bapak Idam Kholik. Halo, selamat pagi Mas Andro, Pak Idam. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Today hari ini. Selamat pagi Mbak, Mas Andro. Ya. Baik. Kita mungkin ke Mas Andro terlebih dahulu ya. Mas Andro, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana suara bisa menghilang ini? Dicek di Sirekap ada perbedaan begitu ya dengan penghitungan manual? Ya, jadi sebelumnya saya membahas mengenai Sirekap menghilang ya Mbak. Jadi banyak pemilih-pemilih kami ini yang pemilih pemula yang mereka dengan sendirinya itu ngecek di Sirekap. Kemudian ketika mereka menanyakan, Mas, suara yang kami amanahkan ke Mas Andro kenapa kok hilang ya? Dan seterusnya. Sehingga akhirnya kami mau tidak mau mulai mengecek juga dari Sirekap apakah memang betul seperti itu. Dari awal mulanya karena pemilih pemula ini punya mereka dengan sendirinya ingin mencari tahu bahwa orang-orang yang diberikan amanah ini seperti apa, ya kita nggak boleh menyalahkan ketika mereka menanyakan itu kepada kami. Dan kami harus menyampaikan juga kegelisahan mereka dengan konferensi pers tanggal 20 Februari kemarin, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Idam langsung deh. Bang Idam, ini kan tidak hanya Mas Andro aja ya, laporan ini juga dikeluarkan oleh caleg-caleg lainnya yang merasa bahwa ada suara yang dilimpahkan begitu dari partai-partai tertentu untuk kemudian menggelembungkan suara partai tertentu juga begitu. Ini dugaan ya, kita garis bawahi. Ini bagaimana sebetulnya tanggapan KPU terkait dengan ini? Baik Mas, terima kasih. Berkenan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Andro, ini menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan kembali kepada para pemirsa ataupun pemilih Indonesia. Sirekap adalah alat publikasi foto formulir model C hasil plano. Formulir model C hasil plano ini adalah formulir yang mendokumentasikan atau merekam perolehan suara peserta pemilu. Penulisan formulir ini disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas TPS. Pasca Ketua KPPS membacakan satu persatu perolehan suara sah peserta pemilu di TPS. Ya, setelah selesai formulir model C formulir model C hasil plano ini difoto dan diunggah ke dalam aplikasi Sirekap yang kemudian sistem komputasi Sirekap membacanya. Nah, pada saat difoto dan diunggah ke dalam aplikasi Sirekap itu nanti ada penjelasan apakah hasil pembacaan aplikasi Sirekap ini sudah benar atau tidak, itu nanti akan ada warna.
Kalau sekiranya ada warna merah di bagian akhirnya, maka data hasil pembacaan terhadap foto formulir tersebut itu tidak akurat. Nah, untuk pemilu anggota legislatif, anggota KPPS yang memegang akun Sirekap ini harusnya langsung mengakurasi sesuai dengan data otentik yang terdapat di dalam foto formulir model Sirekap. Di sana ada fitur pulpen. Nah, fitur pulpen ini adalah fitur yang memungkinkan KPPS mengkoreksi ataupun mengakurasi data sesuai dengan perolehan real di TPS yang ada terdapat di dalam formulir model C-Hasil Plano. Tetapi terkadang karena kondisi KPPS yang sudah lelah dan lain sebagainya, maka pada akhirnya ketika data tersebut terunggah ke dalam aplikasi Sirekap, KPPS langsung mengakurasinya. Nah, kenapa terjadi pembacaan yang tidak akurat? Itu salah satu penyebabnya itu karena kualitas smartphone yang dimiliki oleh KPPS, khususnya kameranya. Ya, ini menjadi tantangan bagi kami ke depan. Ya, mudah-mudahan ke depan dalam penyelenggaraan pilkada ini tidak terulang kembali. Yang jelas apa yang hari ini ditampilkan di Sirekap dalam bentuk data numerik untuk kepentingan publik itu adalah hasil yang sesuai dengan data otentik yang terdapat di dalam formulir model C-Hasil Plano. Oleh karena itu, pada saat kita membuka aplikasi Sirekap, mohon dicek foto formulir model C-Hasil Plano. Apakah data yang kami tampilkan ini sudah sesuai atau tidak? Kalau kemarin ada data yang sering kali ditafsirkan oleh publik dengan data yang fluktuatif, ini memang satu akibat dari yang namanya akurasi atau koreksi data terhadap data otentik formulir model C-Hasil Plano. Mengapa KPU melakukan hal tersebut? Karena KPU mendapatkan surat saran perbaikan dari Bawaslu RI tertanggal 17 Februari 2024. KPU melakukan hal ini dalam rangka pemenuhan hak informasi publik, ya, karena hak informasi adalah hak asasi warga negara. Nanti saya mohon kepada calon anggota legislatif, ya, dapat mengecek foto formulir model C-Hasil Plano, lalu dilihat data numerik tampilan publik Sirekapnya. Insya Allah tidak ada suara yang dikurangkan ataupun insya Allah tidak ada suara yang dilebihkan. Nah, selanjutnya, silakan Bang. Ya, selanjutnya, formulir model C-Hasil Plano di TPS itu disalin untuk seluruh peserta pemilu. Jadi pada dasarnya peserta pemilu memiliki dokumen tersebut. Tetapi apabila peserta pemilu itu tidak sempat menempatkan saksinya di TPS, maka peserta pemilu dapat meminta kepada PPS. Kalau sekiranya tidak sempat meminta kepada PPS, maka bisa mengkonfirmasi atau melakukan cross-check silang kepada data yang dimiliki oleh Bawaslu. Insya Allah proses pemungutan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka. Jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu dengan menggunakan teknologi situng atau sistem penghitungan, hari ini kami lebih maju karena menampilkan foto formulir model C-Hasil Sirekap. Dahulu di situng itu tidak demikian. Seperti itu respon dari kami pastikan apa yang ada di TPS itu ada di dalam Sirekap, tidak lebih dan kurang, dan di dalam proses rekapitulasi di PPK juga bisa ditampilkan kembali dan para saksi dapat menyaksikan. Kita tahan dulu Mas Idam, kita mungkin bisa cross-check kembali ke Mas Andro dengan temuan yang tidak sesuai penghitungan suara yang tadi dialami oleh Mas Andro. Sudah dilakukankah langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh Mas Idam seperti cek formulir C-Hasil Plano, data numerik, cross-check silang dengan Bawaslu, langkah apa yang sudah dilakukan Mas? Dan apa hasilnya? Sebelum saya menanggapi apa yang ditanyakan oleh Mbak Devi ya, jadi saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Mas Idam, bahwasanya saya sempat merilis juga pemilu kali ini, mungkin statement dari Mas Idam lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kalau menurut saya, karena saya 2019 juga ikut pemilu juga, justru saya melihat di sini kegaduhannya sangat luar biasa. Anggaran kalau saya melihat kan di KPU 70 triliun, tadi sempat disampaikan bahwasanya device dari anggota KPPS yang tidak mumpuni. Kenapa tidak dianggarkan saja? Kalau seandainya memang akhirnya bikin gaduh gara-gara device-nya tidak bisa proper ya, tidak bisa merekam dengan baik. Sehingga akhirnya kemarin juga muncul statement juga dari komisioner yang menyampaikan menyalahkan KPPS. Jangan seperti itulah. Bahwasanya mereka juga bekerja kelelahan kok. Mereka saya tahu sendiri pada saat di TPS sendiri saya melihat bahwasanya ada error dan yang lain-lain. Ketika Sirekap sudah disempurnakan dari situng yang sebelumnya, harusnya anggarannya dan fitur-fiturnya bisa disempurnakan dengan baik. Kalau seandainya tidak ingin ada dugaan penggelembungan, kenapa tidak dibuat saja fitur error checking yang maksimal 300 suara per TPS?
sehingga akhirnya tidak perlu sampai lari ke ribuan suara dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kami sendiri juga sudah melakukan pengumpulan hasil dari 2 hari yang lalu memang sangat berbeda. Kalau saat ini memang kami juga, karena wilayah kami cukup luas ya, dari Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, hingga saat ini yang sudah kami rekap itu ada data sekitar 10.000 sekian. Dan di saat ini karena kami juga melihat dari Sirekap ini juga sudah tidak bisa kami jadikan acuan, walaupun kami tahu Sirekap hanya alat bantu untuk mempublikasikan potret hasil perolehan suara di TPS. Ketika ini ditampilkan di KPU, di webnya KPU, dan itu tidak sesuai, wajar kalau seandainya kami juga menanyakan, kecuali ini ditampilkan di web yang lain, maka kami tidak akan komplain. Jadi kalau terkait hal ini, mohonlah untuk ini lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga ini pemilu ini kan jangan dibuat kayak seperti main-main gitu. Menurut saya begitu. Baik, Bang Idam mungkin boleh langsung ditanggapi saja terkait dengan tadi disampaikan oleh Mas Andro ya. Terutama dengan anggaran yang juga fantastis begitu ya, naik hampir 60% dari pemilu sebelumnya. Dan mungkin yang juga harus diklarifikasi ini Bang Idam adalah kemudian sekarang masyarakat dengan kegaduhan yang terjadi di Sirekap begitu, kemudian mempertanyakan apakah betul ada penggelembungan suara untuk kemudian partai ataupun caleg tertentu begitu. Karena ini sudah beredar luas juga videonya viral di tengah masyarakat. Bagaimana respon dari KPU? Dalam demokrasi, kritik adalah bagian dari hak kebebasan berekspresi dan kami memaknai sebagai sebagai early warning system bagi kami atau peringatan dini bagi kami, dan kami juga maknai dalam pemaknaan yang berbeda. Inilah motivasi, ini adalah sarana bagi kami untuk melakukan pembuktian moment of the truth ya. Berkenaan dengan komentar tadi, mengapa anggota KPPS tidak diberikan gadget saja? Penentuan biaya operasional di TPS itu tidak semata-mata kami yang menentukan, tapi kami juga berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, dan bahkan Kementerian Keuangan pernah menerbitkan surat edaran berkenaan dengan hal tersebut, karena penggunaan uang negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks efektif dan efisiensi. Nah, tentunya ke depan ini menjadi catatan khusus ya bagi kami, apalagi sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 8 November 2024 itu adalah hari pemungutan pemilihan serentak nasional atau pilkada serentak nasional. Apa yang terjadi di tahun 2024 ini dalam pemilu serentak ini tentunya akan kami perbaiki ya. Prinsipnya kami harus terus memperbaiki diri, dan oleh karena itu kami tidak menutup kritik dan komentar-komentar konstruktif dari berbagai pihak ya. Itu yang bisa kami respon. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KPPS yang telah mendedikasikan kinerjanya. Sebetulnya masih banyak sekali catatan yang kita ingin ada klarifikasinya ataupun tanggapan jawaban dari KPU. Tapi sebelumnya Bang Idam, Mas Andro, kita tahan terlebih dahulu dialog kita. Kita akan sama-sama menyaksikan. Ini ada konferensi pers dari ICW dan juga Kontras yang saat ini sama-sama menggelar konvers terkait dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini, kegaduhan pemilu 2024. Ya pemirsa, terkait dengan anggaran yang besar dan juga banyak yang tadi sempat dikatakan Mas Andro juga, baik petugas KPPS yang jatuh sakit ataupun meninggal dunia. Ya, berikut kita saksikan bersama. KPU telah gagal menyediakan portal keterbukaan informasi bagi publik. Kenapa? Karena portal tersebut tidak akurat dan juga seringkali tidak dapat diakses oleh publik. Nanti saya akan menjelaskan kenapa. Pertama, yang perlu kita lihat dulu sebelum nanti masuk ke Sirekap adalah perihal sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADK. Jadi kami sejak awal masa kampanye telah memantau keberadaan portal tersebut untuk melihat aliran dana kampanye, termasuk juga penggunaan dana kampanye yang digunakan oleh para kandidat eksekutif ataupun juga legislatif. Namun pada kenyataannya portal tersebut seringkali tidak dapat diakses, seringkali down, seringkali kita tidak bisa melihat di masa-masa yang penting, misalkan ada kampanye dari kandidat tertentu, kami ingin lihat berapa penggunaannya dan sebagainya, itu tidak bisa kami akses, sehingga kami tidak bisa memantau, publik tidak bisa memantau berapa besaran anggaran digunakan oleh para kandidat, berapa juga di mana saja juga lokasi yang digunakan anggarannya dan sebagainya, itu tidak bisa kami pantau. Itu menjadi permasalahan besar bagi kami. Termasuk juga dalam hal substansinya, anggaran dan besaran anggaran itu tidak bisa kami lihat secara rinci. Jadi
yang kami lihat hanyalah besaran gelondongannya saja. Kami tidak bisa melihat misalnya siapa penyumbangnya, siapa penyumbangnya memberikan berapa dan sebagainya, itu tidak bisa. Jadi transparansi dana kampanye kami anggap ini hanyalah basa-basi gitu ya. Jadi di awal memang dibilang akan ada transparansi dana kampanye, publik bisa mengawasi dana kampanye, namun pada kenyataannya itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Jadi seakan-akan ini hanyalah formalitas belaka yang disediakan oleh KPU untuk menutupi bahwa kami telah melakukan transparansi, kami telah menyediakan transparansi kepada publik, namun pada kenyataannya tidak. Itu yang pertama. Jadi itu yang harus kita soroti perihal sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADEKA. Ini penting sekali lagi karena kita tahu banyak sekali sumbangan-sumbangan gelap dari pebisnis ataupun pihak lain yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi kebijakan publik di kemudian hari. Dan pada akhirnya itu juga praktik korupsinya meluas. Namun itu tidak tersedia dan publik tidak bisa mengaksesnya, sehingga kita sangat-sangat menyayangkan dan menganggap KPU gagal dalam menyediakan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal sistem informasi rekapitulasi atau SIREKAP yang sedang menjadi kontroversi di tengah publik ya. Kita sudah mendengar banyak cerita perihal SIREKAP yang mana secara akurasi datanya itu sangat-sangat bermasalah karena formulir C1 dan juga yang sudah formulir C1 yang sudah diupload dan juga dibandingkan dengan yang ada dalam portal SIREKAP itu banyak sekali yang berbeda. Dan itu yang kemudian kami pantau sejak tanggal 14 Februari sore hari ketika pemungutan suara ketika penghitungan suaranya sedang dilakukan sampai tanggal 19 Februari 2024. Sayangnya kita nggak bisa menampilkan angkanya. Namun ini yang kami pantau, ICW dan Kontras memantau perbedaan data perihal formulir C1 dan juga portal SIREKAP. Kami memantau seluruh TPS di seluruh Indonesia. Kami menemukan paling tidak paling tidak ada 339 TPS yang berbeda secara jumlah suaranya antara formulir C1 dan juga dalam portal SIREKAP. Jumlahnya yang kami temukan sebanyak 230.286 suara. Cukup besar, itu tersebar di seluruh pasangan calon, baik itu paslon 01, 02, dan 03. Namun dalam temuan kami yang terbesar adalah pada paslon 02. Paslon 01 jumlah selisihnya mencapai 65.682 suara. Paslon nomor 2 109.839 suara dan paslon nomor 3 54.765 suara. Jumlahnya berbeda masing-masing. Itu yang kami temukan. Memang KPU menyatakan bahwa itu tidak dijadikan landasan penghitungan suara. Namun yang kami sayangkan adalah ketidaksiapan KPU dalam menyediakan sistem keterbukaan informasi yang layak dan patut dikonsumsi oleh publik pada akhirnya menimbulkan kekisruhan di seluruh Indonesia. Kita banyak sekali mendengar perihal dugaan kecurangan dan sebagainya. Publik juga jadi mengarah ke arah sana. Perihal SIREKAP, apakah ada kecurangan dalam SIREKAP dan sebagainya. Itu juga yang pada akhirnya perlu kita periksa. Jadi kami ingin menyoroti dari proses awal perencanaan SIREKAP hingga akhir gitu ya, karena proses perencanaan yang buruk sejak awal perihal SIREKAP pada akhirnya itu bisa berdampak pada kerusakan di akhirnya. Bagaimana misalnya proses anggarannya, apakah anggarannya digunakan secara benar dan patut, apakah proses pengadaannya juga dilakukan secara benar dan patut, siapa saja pihak yang terlibat, itu harus kita periksa. Karena kalau kita tidak melihat prosesnya sejak awal di hulu, prosesnya tidak baik di awal, itu bisa berakhir buruk di akhir dan itu terbukti gitu ya. Jadi kita harus periksa dari awal sampai akhir dan ini sangat disayangkan karena SIREKAP sendiri menghabiskan jumlah anggaran hingga 3,5 miliar rupiah, yang mana itu bukan anggaran yang berjumlah kecil, itu berasal dari pajak publik. Publik telah membayarkan pajaknya, semestinya KPU akuntabel dalam memberikan informasi yang layak untuk dikonsumsi oleh publik. Jadi itu sekali lagi
ada permasalahan yang besar dalam hal transparansi pemilihan umum 2024 yang gagal diselenggarakan oleh KPU. Dan ini tidak bisa dianggap remeh karena transparansi bagaimanapun adalah pintu masuk untuk mengawal. Ya, baik pemirsa, tadi kita saksikan ya press conference dilakukan, highlight-nya mengenai transparansi. Terutama tadi juga digarisbawahi bahwa anggaran ini fantastis, 71 triliun untuk pemilu kali ini, dan untuk Sirekap sendiri 3,5 miliar. Namun ya yang disajikan transparansi, ingin menyediakan transparansi untuk masyarakat, namun malah menyebabkan kegaduhan. Ini bagaimana kalau menurut Mas Idam tanggapannya terkait apa yang sudah disampaikan data-data yang tadi dari ICW, terutama juga mengenai gap suara ini ada sekitar 230.000 lebih suara, dan salah satu paslon gapnya ini paling besar sampai 109.000. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Idam? Berkenaan dengan transparansi penggunaan uang APBN dalam penyelenggaraan pemilu, kami tentunya akan patuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk juga undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Ya, jadi ini mengenai hal ini perlu kita luruskan perspektif kita. Kita harus kembali kepada peraturan yang berlaku, dan yang jelas anggaran yang digunakan oleh KPU itu telah melalui proses berbagai pengecekan dari berbagai pihak. Insya Allah kami akan menggunakan anggaran ini dengan akuntabilitas yang tinggi. Tapi silakan Bang Idam dilanjutkan. Selanjutnya berkaitan dengan data publik Sirekap yang kami tampilkan dalam website pemilu2024.kpu.go.id, kami sudah tegaskan beberapa kali dalam keterangan media kami bahwa data tersebut diakurasi, dan sebagai bukti kami sejak awal mampu menampilkan foto formulir model C hasil plano. Jika memang ada publik yang sekiranya masih meragukan data tersebut, bisa melakukan sampling terhadap data yang dimiliki oleh KPPS. Kalau sekiranya agak sulit mengakses KPPS, bisa berkomunikasi dengan Bawaslu. Dan semua berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan penanganan dugaan terhadap pelanggaran ataupun dugaan terhadap hal-hal yang sekiranya sudah mengarah pada tindak pidana, maka hal tersebut dalam Undang-Undang Pemilu telah diatur. Ya, ada kanal-kanalnya, ada saluran-salurannya. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, Bawaslu lah yang menangani. Berkenaan dengan perselisihan hasil pemilu, maka itu adalah Mahkamah Konstitusi. Saya tidak bermaksud mengajarkan kembali publik mengenai aturan-aturan formal tentang penyelenggaraan pemilu, tapi menjadi penting bagi kita untuk meluruskan perspektif kita melihat realitas ini. Terkadang memang ada ketidakcermatan dalam melihat Sirekap, tapi langsung menyimpulkan. Nah, ini yang cukup kami sayangkan. Kami tidak bermaksud apologi, tapi kami ingin memberikan satu informasi yang benar tentang Sirekap. Saat ini, rekan-rekan PPK di tingkat kecamatan sedang melakukan rekapitulasi. Hasil resmi pemilu itu ditentukan berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan nanti pada akhirnya di KPU Republik Indonesia dalam kegiatan rekapitulasi tingkat nasional. Dan undang-undang memberikan batas waktu 35 hari kepada KPU untuk harus sudah menetapkan hasil pemilu, dan kami meyakini proses ini berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi kritikan publik terhadap kami, sebagaimana tadi telah kami sampaikan, itu kami jadikan sebagai mekanisme untuk terus memperbaiki diri dan sebagai satu kesempatan bagi kami untuk menyampaikan fakta kebenaran tentang hasil pemilu. Oleh karena itu, mari kita lihat pemilu dengan undang-undang pemilu. Baik, Bang Idam, saya masih mau menanyakan terkait dengan transparansi ini, terkait dokumen-dokumen apa saja yang kemudian diminta oleh ICW maupun kontras, tapi saya mau ke Mas Andro terlebih dahulu. Mas Andro, dalam hal ini sebagai caleg yang berkontestasi, apakah kemudian Anda merasa dirugikan begitu jika kemudian Bang Idam sudah menjelaskan berbagai hal terkait dengan data real di lapangan maupun data yang ada di Sirekap? Sepertinya masih di mute, Mas Andro. Ya. Kalau dirugikan pasti, Mas, karena bagaimanapun juga Sirekap ini kan fungsinya untuk mempublikasikan potret di tiap-tiap TPS ya, rekapitulasinya, alat bantu ya. Jadi kami memahami itu. Kami dilematis ketika saat ini ada 30% lebih pemilih pemula yang sekitar 60 juta lebih orang ini mempertanyakan kepada kami, Mas, suara saya
itu sudah kami amanahkan ke Mas Andro dan kita lihat kok suaranya turun. Bagaimana saya harus menjawab itu? Kalau seandainya saya akhirnya menyampaikan bahwasannya jangan-jangan ini memang sistemnya belum siap. Kalau saya menerka-nerka bahwa sistemnya ini masih tahap pengembangan. Kalau seandainya bukan dalam tahap pengembangan, harusnya dari sisi OCR, OMR, dan kemudian ada fitur checking yang lainnya, itu bisa diperbaiki. Karena kalau saya melihat dari berita bahwa Sirekap sudah mulai digunakan dari 2020, kalau saya tidak salah. Jadi ketika ini dirugikan, sangat dirugikan. Apalagi saya justru malah ingin menyampaikan, ketika ada pemilih pemula yang besarannya 30% atau 60 juta orang ini, yang dia kemudian mereka merasa bahwa ada dugaan kecurangan, mereka akan di pemilu ini mereka tidak percaya harus lagi. Kawal terus ya gitu. Saya mau ke Mas Idam, terakhir singkat saja Bang Idam, jangan-jangan aplikasinya belum siap begitu, sementara ini sudah dipakai dari tahun 2019. Apakah betul dugaan ini? Masih di mute nampaknya, Bang Idam? Aplikasi ini telah disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, karena memang semua aplikasi ataupun sistem informasi yang KPU gunakan itu harus sudah tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kalau hari ini ya ada banyak kritikan ya ataupun ya ada kekecewaan publik terhadap aplikasi ini, ya ini adalah kesempatan bagi kami ke depan untuk kami buktikan. Yang jelas sekali lagi KPU telah berikhtiar sekuat tenaga ya sesuai dengan komitmen kami untuk menghadirkan pemilu yang transparan. Dan sebagai informasi, pada hari pertama pemungutan suara atau pada hari H di sore hari, aplikasi ini sempat diserang. Dapat diserang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu dalam bentuk DDoS attack ataupun serangan DDoS ya. Tapi alhamdulillah berkat kecepatan kami bekerja, kami dapat tangani hal ini dengan baik, dan hari ini Sirekap berfungsi dengan baik. Dan oleh karena itu kami ingin mengajak kepada pemirsa ataupun pemilih Indonesia, mari ikuti kegiatan rekapitulasi di tingkat kecamatan, karena kami telah wajibkan PPK untuk melive streamingkan kegiatan tersebut. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Idam Kolik selaku Komisioner KPU RI, dan juga ada tadi Mas Andro Rohmana Putra, calon legislatif DPR Dapil 8 Jatim Partai Perindo. Salam sehat Bapak-bapak, terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas waktunya bersama kami, dan tentunya kita memberikan forum ini agar masyarakat bisa melihat ya transparansi dan komitmen KPU untuk memberikan transparansi. Tadi diajak langsung juga oleh Mas Idam ya untuk bisa masyarakat terlibat dalam rekapitulasi, melihat penghitungan suara secara langsung, dan pastinya kalaupun ada temuan-temuan yang seperti banyak kita lihat di sosial media begitu ya, bisa langsung saja juga dilaporkan. Iya. Baik, pemirsa, kita akan langsung saja ke informasi berikutnya. Ya, ada apa ini Aldi? Di balik banyak dugaan kecurangan pemilu dan permasalahan Sirekap, Kementerian Keuangan melaporkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 71,3 triliun rupiah sejak tahun 2022 untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini. Dan pada awal tahun 2024, pemerintah mengucurkan dana 16,2 triliun rupiah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilpres dan Pileg. Di tahun 2021 mungkin bukan komparasi yang baik. Seterusnya kita lihat realisasi anggaran pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk pemilihan Pileg dan Pilpres. Sampai dengan 12 Februari telah terrealisir 16,5 triliun atau 43,2% dari total pagu anggaran 38,3 triliun rupiah. KPU dan Bawaslu membelanjakan 16,2 triliun untuk berbagai pelaksanaan pemilu, dari pembentukan badan ad hoc, penyelenggaraan pemilu, pemungutan dan perhitungan suara, pengelolaan dan pengadaan laporan, pengawasan, masa kampanye, pemutakhiran data, perencanaan program dan anggaran, serta pengawasan penetapan hasil pemilu. Ada 14 kementerian lembaga lain di luar KPU dan Bawaslu yang membelanjakan 300 miliar rupiah, dari mulai pengamanan seperti APH. Pemirsa, pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menimbulkan spekulasi di publik. Sejumlah pihak menilai langkah Presiden melantik AHY itu sebagai langkah mempersempit terlaksananya hak angket. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan sejumlah pihak.
Sebab AHY dilantik sebagai menteri di tengah isu hak angket kecurangan pemilu bergulir. Muncul anggapan bahwa pelantikan AHY oleh Presiden Jokowi sebagai langkah untuk menghalau serangan-serangan politik. Di antaranya soal pengajuan hak angket yang akan dilakukan oleh para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan lantang menjelaskan dengan dilantiknya AHY, koalisi di pemerintahan semakin sedikit. Dengan begitu, langkah kubu nomor 1 dan 3 untuk ajukan hak angket akan semakin sempit. Ya, kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adiana Pitupulu menegaskan, hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang tapi mencari kebenaran. Ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid kan sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasan. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang.